dia sesungguhnya dia tidak mengurusi masalah harian ya. Harusnya direktur itu nggak ngurusin masalah kamu mau ngerjainnya pakai cara apa, mau pakai software apa, mau pakai database apa, itu direktur nggak ngurusin kayak gitu ya. Karena direktur ini ngurusin hal-hal yang sifatnya kontrol sistem secara keseluruhan, kontrol sistem secara keseluruhan secara jangka panjang. Nah, ini diingat. Kalau governance itu aktivitasnya adalah EDM. EDM itu Evaluate, Direct, Monitoring. Ya, Evaluate, Direct, Monitoring. So, it is you need to remember this thing. The governance consists of activities of EDM. EDM mean Evaluate, Direct, Monitoring. Ya, apa itu contohnya Evaluate, Direct, Monitoring? Nah, nomor satu, Dewan, bayangkan ya, tapi ini kamu akan kerasa fungsi governance itu kalau perusahaannya gede, kalau perusahaannya UMKM, perusahaannya menengah, nggak terasa. Ya, mungkin kamu akan tahu ada fungsi governance itu kayak di Telkom, di Pertamina, gitu ya. So you will understand about the function of the governance in a big company, ya, not in the middle, not in the small company. You can find it like in Pertamina, like in Microsoft, ya, in uh, AWS, ya. But you can't find it in a small or medium company, ya. Apa? What is the job of the governance? Job of the governance is EDM. EDM mean evaluate, direct, and monitoring. So first, ya, first evaluate. Apa sih kerjaannya kok evaluate, mengevaluasi? Ya, Dewan Direksi itu ngapain? Pak Direktur kok melakukan evaluasi apa? Nah, Dewan Direksi ini mengevaluasi apakah eh, apa arah ya arah eh, dari perusahaan ini benar ya berdasarkan ini bisnis need sama feedback dari manajemen. Jadi misalnya apa ya eh, dia melihat bahwa oh ini Indonesia, misalnya kita bicara Pertamina gitu ya Pertamina. Apakah betul misalnya nanti apa ya mau mengambil ceruk pasar yang minyak murah misalnya gitu. Ataukah kita mau bermain di gas gitu ya. Nah, jadi nomor satu dia selalu mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan pemangku kepentingan, ya, mengevaluasi. So first is the job of the governance is to get a feedback, ya, to get feedback from the stakeholder and from the management, and then they try to evaluate compared to the existing business, compared to the existing business. Jadi that's the first job of the, and also uh, sorry, after to evaluate, then they direct ya. Directnya itu apa? Bahasa Indonesianya direct itu mengarahkan. Direct itu mengarahkan. Jadi mengarahkan itu termasuk kalau di perusahaan itu direktur itu membuat prioritisasi proyek ya. Prioritisasi proyek itu bentuk dari direct ya. Jadi kalau direktur itu ngarahin misalnya, oh ini proyek yang prioritas ada proyek MBG misalnya itu. Jadi ketika ada keputusan MBG itu tuh juga termasuk bentuk dari eh, direct ya mana yang jadi prioritas. Terus eh, yang ketiga itu monitor. Nah, memonitor itu, oh ya. Nah, yang dimonitor oleh governance itu adalah indikator-indikator umum ya, indikator-indikator besar atau dari perusahaan yang disebut dengan Key Performance Indicator. Jadi, tugas dari governance itu selalu memonitor dari Key Performance Indicator. Ya, so the last job of the governance is to monitor the Key Performance Indicator. Take a look here. We got two different monitor here ya. Jadi monitor yang di governance ini adalah Dewan Direktur itu memonitor
indikator-indikator besar perusahaan kayak KPI-nya. Nah, KPI itu kayak misalnya kalau di ITS itu apa misalnya jumlah publikasi total gitu ya atau jumlah apa IPK mahasiswa total, IPK mahasiswa seluruh mahasiswa ITS itu KPI-nya atau ranking berapa ITS di World. Nah, itu KPI ITS. Tetapi Dewan Direksi tidak melakukan monitoring operasional cara belajar mengajar, pakai software apa, tidak ya. Jadi di sini, jadi yang dimonitor hanyalah KPI-nya ya. Sementara kalau manajemen, ya manajemen itu tadi mandor, supervisor gitu ya, itu memonitor plan, dia melakukan plan, build, run, monitor. Yang memonitor di sini adalah memonitor operasionalnya, operasionalnya. Ya, jadi ini perbedaannya. Perbedaannya bahwa kalau governance di Dewan Direksi itu dia memonitor KPI, sementara yang manajer ke bawah dia memonitor apa namanya operasionalnya. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman tadi di dalam SWS untuk menyediakan layanan layanan yang baik, maka harus ada sistem tata kelola. Ya, ini sistem yang memberi arah, ya tadi udah ngomong ya, direct, yang mengontrol itu monitor ya, monitor and evaluate organisasi agar operasional organisasi, agar manajemen termasuk teknologi informasi selaras dan mendukung tujuan organisasi. Ya, jadi eh, ini yang disebut dengan governance tata kelola. Siapa yang mengerjakan? Biasanya yang mengerjakan adalah Dewan Direktur, Dewan Direksi. Dengan cara melakukan evaluate the governing body, evaluate the organization on regular basis as the order need and external circumstance evolve. Ya. Dua, direct the governing body assign responsibility for and direct preparation implementation of organization strategy and policies. Ya. And then finally to monitor the governance body, monitor the performance of organization and practice product and service. Ya. Jadi itu teman-teman. Intinya adalah EDM tadi. Ya. Oke. Nah, hal lain yang harus diperhatikan oleh eh, Dewan Direksi, the governing body should ensure that the service value chain and the organization practice work in line with direction given by the governing body. Tadi kan direct ya, jadi harus memastikan apa yang diarahkan oleh Dewan Direksi ke manajer ke bawah, itu manajer betul-betul mengerjakan itu. The governing body of the organization maintain the oversight of the SWS. Jadi juga dia Dewan Direksi tadi mengelola 5 komponen dari SVS ya, service value chain, practice, ya dia melihat tapi secara umum. Terus kemudian prinsipalnya dikerjain gitu ya, terus kemudian tata kelolanya tentu gitu ya. Terus good the governing body and management at all level maintain alignment through a clear set of shared principle and objective. Jadi manajemen and governing body atau dewan direktur itu bekerja bersama-sama ya sesuai prinsip dan tujuan yang ingin dituju. Governance and the management at all level are continually improved to meet expectation of the stakeholder. Jadi semuanya bekerja sama ya untuk mencapai apa yang ditargetkan oleh pemangku kepentingan. Oke, nah itu aja sih ya governance pada dasarnya kita ngomongin tugas EDM aja. Oke, ya, then I will go to 7 principle ya, teman-teman. Ini aja untuk kuliah siang hari ini nanti governing sama 7 principle. So I think we will have a quick ya, lecture ya. Nah, sekarang komponen yang ke keempat ya.
Komponen yang keempat adalah eh, 7 prinsip panduan manajemen layanan. Jadi 7 prinsip panduan manajemen layanan ini adalah rekomendasi yang memandu organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan di berbagai keadaan dan menjadi kesepakatan bersama dalam organisasi. Bahkan menjadi dasar bagi budaya organisasi. Jadi yang disebut dengan prinsip ya teman-teman, Seven Principle of IT Service Management itu adalah hal-hal yang harus kita ingat, hal-hal yang harus menjadi pertimbangan utama pada saat orang mengelola layanan dan terutama pada situasi ketika bimbang, dilema. Nah, maka harus memegang value ini, ya 7 prinsip ini. Ini bagus banget, ini bagus banget. Jadi kalau kita mau bikin, ini saya pakai juga kemarin di beberapa apa konsultansi di eh, Kementerian Pan-RB ya. Pertama adalah fokus on value, ya. Ada fokus on value, fokus pada value manfaat ya buat customer. Dua, start where you are, mulailah dari di mana kamu berada. Tiga, progress iteratively with feedback. Jadi teruslah untuk berkembang ya, mengembangkan, tapi secara iteratif, jangan pengen sekali langsung selesai, sekali besar, jangan. Mulai dari dikit, sedikit, sedikit, tapi dengan feedback. Empat, collaborate and promote visibility. Jadi ngerjainnya bareng-bareng teman-teman, ngajak berbagai stakeholder, tetapi harus jelas siapa bertanggung jawab apa. Think and work holistically, ya. Ketika kamu ngerjain itu, jangan cuma mikirin divisi kamu aja, jangan cuma mikir produk kamu aja, tapi mikirlah sistem secara keseluruhan. Keep it simple and practical. Upayakan kalau kamu punya satu ide, itu pilih yang paling simple dan paling mungkin dikerjain dulu. Secara praktis bisa dikerjain. Dan yang ketujuh adalah optimize and automate. Jadi seringkali kita nanti akan ada dilema, ya kayak misalnya keamanan sama kenyamanan itu berbanding terbalik. Maka kita harus mengambil keputusan yang paling optimal, ya. Keamanan terbaik, kenyamanan terbaik gitu ya. Tapi maksudnya paling terbaik kayak apa? Jadi komprominya kayak apa? Dan lakukan yang rutin itu menjadi otomatis. Ya, itu inti dari 7 itu. Nah, ini ya saya langsung saja nih satu persatu ya. Pertama adalah fokus pada nilai, fokus on the value. Nah, balik tadi ya. Jadi kalau kita pengen fokus on the value, tentu nomor satu kita harus paham siapa consumer kita. Ya, target market kita siapa. Jadi nggak mungkin kita menentukan value-nya siapa kalau kita nggak paham apa, kalau kita eh, nggak tahu siapa siapa customer kita. Jadi nomor satu customer kita siapa ya? Customer itu kan dari customer ya, ingat ya, customer, user sama sponsor ya. Terus gimana customer kita memandang value? Ya menurut mereka tuh yang value itu kayak apa? Value-nya apa, seberapa besar? Terus finally kita juga harus peduli dengan customer experience atau user experience. Jadi kita juga harus lihat bagaimana mereka ngerasain terhadap layanan kita. Nah itu maknanya ya fokus on value, sehingga kita bisa betul-betul tahu yang disebut dengan value buat customer kita tuh kayak apa. Kalau bahasa saya gini, put our feet on their shoes gitu. Jadi letakkan kaki kita di sepatu mereka. Kedua, start where you are. Nah, start where you are itu artinya kalau kita mau melakukan perbaikan, maka mulailah dari mengukur dari apa yang sudah kita punya, ya. Dan kita mulai dari situ. Jangan mulai dikit-dikit dari nol. Ya, misalnya teman-teman jadi pejabat, jangan langsung ya udah saya jabatan baru, saya mulai dari nol. Jangan. Tapi mulai dari apa yang sudah dicapai sebelumnya. Jadi setiap keputusan harus berdasarkan informasi yang akurat, diperoleh dari observasi langsung atau pengukuran dengan cara cepat. Nah, yang ketiga, progress iteratively with feedback. Nah, artinya apa? Jangan pengen ngerjain segala sesuatu tuh langsung once for all. Don't do that, ya. Kerjain itu dengan per modul, ya. Per modul, dan setiap kali kamu ngerjain itu, ya kerjain yang kecil-kecil tapi terus-menerus diperbaiki. Selalu minta feedback, ya, selalu minta feedback.
Jadi artinya kita comprehend the whole, but do something, understand the big picture, ensure steady progress, receive feedback at all time for a constantly changing the ecosystem, and fast doesn't mean incomplete ya. Use minimum viable product. Empat, kolaborasi dengan kejelasan peran, collaborate and promote visibility. Ya, artinya apa? Kita ikutkan pihak-pihak lain untuk ngerjain bareng-bareng, tapi jelas siapa mengerjakan apa. Makanya di sini prinsip 4 itu dikerjakan dengan raci, ya teman-teman. Dibikin raci, ya. Nah, jadi kita bikin raci sehingga eh, ngerjainnya jangan individu, tapi ngajak unit lain, tapi jelas siapa bertanggung jawab apa. Five, think and work holistically. Nah, ini artinya setiap inisiatif itu harus dirancang dan dikerjakan dengan mempertimbangkan semua aspek ya. Jadi semua aspek itu menyangkut 4 dimensi ini. Kita pikirkan struktur organisasinya gimana, orangnya gimana, teknologi apa, informasinya apa, value streamnya gimana, prosesnya bagaimana, partner supply-nya seperti apa. So we need to think about the all 4 dimension ya. Every initiative that we create in a IT service management. Ya. And number 6, keep it simple and practical. Jadi kalau kita disuruh milih solusi, misalnya ada banyak solusi, pilihlah solusi yang paling paling praktis ya, paling berdampak ya. Untuk outsource yang punya nilai lebih, jadi selalu berpikir outcome based thinking. Jadi berpikir pilihlah solusi yang punya dampak, bukan solusi yang paling canggih ya, paling dampak. Jadi cari langkah yang lebih sedikit, ya, cari langkah yang lebih sedikit, pastikan tindakan itu ngasilin value, mulailah pendekatan yang apa? Mulailah dari pendekatan yang belum selesai, kemudian menerapkan kontrol aktivitas ukuran dan be aware dengan konflik antar sasaran. Jadi keep it simple and practical. Pilih pilihan solusi yang paling paling bisa cepat menghasilkan value. Ya, ya. So this is some of the every activity should create value. Setiap aktivitas ada aktivitas selalu tanyakan ini kebetulan butuh nggak? Kebetulan butuh nggak? Terus simplicity is the ultimate sophistication. Do fewer things but do them better. Yang lebih baik ngerjain sedikit tapi bagus daripada banyak tapi jelek. Respect the time of the people involved. Simple practice are easier to understand and follow, and quick win allow organization to demonstrate progress and manage stakeholder expectation. Jadi selalu eh, ambil solusi yang lebih mudah tapi berdampak, gitu ya. Quick win itu artinya cepat berdampak. And finally, the last one ya for our lecture today is seven principle. The principle number 7 is optimize and automate. Optimize itu artinya mengoptimalisasi, membuat tindakan itu menjadi efektif dan bermanfaat. Ya, jadi artinya kita melakukan kompromi, optimalisasi. Kompromi yang terbaik itu seperti apa? Walaupun bukan maksimal, tapi yang terbaik. Ya, understand, agree in the context in which the proposed optimization exists. Jadi kita lihat batasannya kayak apa yang bisa kita lakukan, assess the current state of the proposed optimization, agree that the state and priority of the organization should be, ensure the optimization has the appropriate level of stakeholder engagement and commitment, execute the improvement in the iterative way, and continually monitor the impact of the optimization. Jadi optimalisasi itu tentu harus kita komunikasikan kepada pemangku kepentingan ya, karena itu bukan yang termaksimal gitu, tapi itu yang paling paling kompromi gitu ya. Tadi saya kasih contoh kayak keamanan sama kenyamanan, itu pasti akan ada kompromi. Nah, kompromi itu namanya optimalisasi. Nah, lalu otomatisasi apa? Untuk hal-hal yang selalu dikerjakan rutin ya, dan kita bisa hilangkan fungsi manusia, maka lakukan otomatisasi. Ya, jadi otomatisasi itu kita manfaatkan teknologi untuk langkah-langkah yang sudah rutin dan tidak perlu intervensi manusia. Jadi sesuatu yang rutin berulang-ulang lebih baik pakai alat ya. Jadi manusia lebih diarahkan untuk pengambilan keputusan. Nah, tinggal standarisasi peringkat alur pekerjaan yang manual tadi ya. Kita bikin SOP-nya.
Itu ya. So that's ya. Jadi kita pakai fungsi optimalisasi and otomatisasi. Ya, simplify and optimize before automation, and after we simplify optimize, then we use technology to make it everything automate. Ya, so we reduce the role of the human being. Gitu ya. So finally again I remind you about the seven principle ya. Jadi 7 prinsip ini yang dipegang pada saat kita akan mengambil keputusan. Pertama adalah focus pada value, start where you are, progress and positive feedback, collaborate and promote visibility, think and work holistically, keep it simple and practical, and optimize and implement. Ini mungkin nanti kalau ujian saya kasih kasus ya. Saya kasih kasus, terus kira-kira dengan 7 prinsip ini keputusan mana yang paling tepat ya. Teman-teman nanti harus paham maknanya. Oke, itu ya teman-teman. So again for today lecture, I think I just deliver 2 things about the governance and about the 7 principle guiding principle. Next week we will see you and we will talk about the practices ya, 34 practices ya. For today, I just deliver governance and 7 guiding principle. Itu aja ya untuk itu. Makasih teman-teman. Jangan lupa presensi untuk yang sudah gabung ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.